Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum PJJ kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Di awal dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga kalian meraih kesuksesan dalam belajar dan tetap semangat dalam keadaan tentunya sehat walafiat, kuat lahir dan batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, PJJ hari ini kita lanjutkan kepada sujud tilawah. Minggu yang lalu sujud syukur kalian sudah memahami tentang arti, makna dan tata cara sujud syukur. Hari ini sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Ya, jadi ketika kalian mendengarkan ayat-ayat sajadah baik di dalam sholat, imam membaca ayat sajadah, atau di luar sholat kalian mendengar atau membaca ayat sajadah, maka disunahkan sujud tilawah. Baik, dasar hukum sujud tilawah, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Simak hadisnya, perhatikan. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu, rawahu Tirmizi. Artinya dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu, perhatikan, yang pertama ada dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 226. Mohon maaf, Bapak ulangin. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Kedua, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat 15. Ketiga, Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49. Keempat, Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 109. Kelima, Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 18. Keenam, Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 58. Ketujuh, Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. Kedelapan, Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 60. Kesembilan, Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 25. Ke-10, Al-Quran surat Al-Sajadah
surat ke-32 ayat 15. Ke-11 Al-Quran surat Shad surat ke-38 ayat 24. Dan yang ke-12 surat Fussilat surat ke-41 ayat 38. Ke-13 Al-Quran surat An-Najm surat 53 ayat 62. Ke-14 Al-Quran surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 21. Dan ke-15 Al-Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 19. Di akhir ayat itu ya, surat Al-Alaq. Apa sih salah satu contohnya? Surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 19 ya. Ketika kalian membaca ataupun mendengar baik di dalam sholat maupun di luar sholat ayat sajadah seperti halnya surat Al-Alaq akhir ayatnya wasjud waqtarib. Maka ketika membaca waqtarib, setelah membaca waqtarib atau mendengarkan ayat tersebut, maka disunahkan sujud tilawah. Bagaimana syarat-syaratnya sujud tilawah? Sujud tilawah di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Artinya kalian mempunyai wudu ya. Yang kedua, mempunyai wudu juga suci dari hadas besar ya maupun kecil. Juga suci dari najis. Najis apa saja, baik najis mutawasito, najis mughalado ataupun najis mukhaffafa. Yang kedua, menghadap kiblat ya, seperti orang sholat menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Kemudian rukun sujud tilawah. Nah, ini penting rukun sujud tilawahnya. Adapun rukun sujud tilawah adalah yang pertama niat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Niatnya tentu dengan niat nawaitu sajadat tilawah lillahi ta'ala ya, saya sujud. Niat itu wajibnya di dalam hati ya, dengan arti yang kalian bisa dengan bahasa Indonesia ya. Artinya niat saya sujud tilawah karena Allah Ta'ala, cukup Allahu Akbar. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga setelah takbiratul ihram sujud satu kali dengan di awal bacaan takbir. Ini ketika seseorang mendengar bacaan ayat sajadah atau membaca di luar sholat, bukan di dalam sholat ya. Kalau di dalam sholat takbiratul ihramnya itu ya termasuk udah sholat ya, jadi nggak usah takbiratul ihram lagi ketika di dalam sholat membaca atau mendengarkan. Di dalam sholat imam nih membaca ayat sajadah ya, imam sujud ikut sujud langsung, jangan takbiratul ihram lagi karena di dalam sholat. Baik, ini rukunnya ya. Di luar sholat tadi takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir Allahu Akbar, duduk setelah sujud dengan tumaknina tanpa membaca tasyahud, kemudian salam ya. Baik, tata caranya bagaimana sujud tilawah? Tata cara sujud tilawah ada dua macam, yaitu yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang kedua, sujud satu kali. Nah, pada saat sujud membaca doanya adalah bunyinya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Ketika kalian sujud membaca doa ini tanpa artinya juga tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Yang penting bacaannya dibaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, cukup. Kalau dengan artinya boleh, silakan. Artinya juga harus kita pahami itu lebih baik lagi. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Baik, tata cara sujud tilawah yang selanjutnya, yang kelima, duduk sejenak. Habis setelah sujud, bangun dari sujud tuh duduk sejenak
kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup, selesai. Baik, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Yang kedua nih ya, tata caranya. Adapun cara melakukan sujud tilawah dalam sholat sebagai berikut. Pada saat ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud atau sujud satu kali. Tadi ketika imam ya, berarti kita menjadi makmum. Atau orang tersebut sholat sendirian membaca ayat sajadah. Ini namanya dalam sholat. Jika membaca atau mendengarkan, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan baca doa sujud tilawah tadi yang sudah disampaikan. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Cukup. Hanya satu kali saja, nggak apa-apa. Ya, satu kali saja bacanya. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah, berdiri lagi langsung karena ini di dalam sholat. Ya. Lanjutkan, jika itu di akhir ayat ya, ketika dia berdiri langsung Allahu Akbar, ruku ya. Jika dia membaca ayat sajadahnya surat Al-Alaq tuh kan itu akhir ayat ya, akhir surat. Maka setelah sujud tilawah dia bangun berdiri dalam keadaan sedekap, langsung dia takbir dan melakukan ruku, melanjutkan sholat seperti biasa. Baik anak-anakku, yang terakhir hikmah melakukan sujud tahwi, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Maksudnya hikmah melakukan sujud tilawah yaitu yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Amin. Kenapa? Karena banyak setan juga yang menggoda baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, di dalam sholat sehingga sholatnya tidak khusyuk, tidak fokus, sholatnya banyak lupanya dan lain sebagainya. Nah, ini dijauhkan dari godaan setan. Kita sering-seringlah melaksanakan sujud ya kepada Allah dengan sujud yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, baik sujud syukur, sujud sahwi, dan hari ini sujud tilawah. Yang kedua, manfaat dan hikmah sujud tilawah adalah lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca tuh. Kita tahu kenapa dianjurkan untuk sujud tilawah ayat-ayat sajadah tersebut. Baik, kalian harus memahami juga, nanti lama-lama memahami proses lah ya. Di surat Al-Alaq bunyinya ketika kalian mendengar atau membaca wasjud waqtarib. Wasjud kan artinya dan sujudlah. Itu kalian harus memahami artinya, nanti insya Allah paham. Baik, yang ketiga hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sujud adalah suatu bentuk pengamalan seorang hamba pada puncaknya di sujud, penghormatan hambanya kepada Robnya, kepada Tuhannya. Maka itu adalah salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang sedekat-dekatnya, keadaan yang paling dekat dengan Allah seorang hamba ketika sujud. Subhanallah. Baik anak-anakku, setelah ini Bapak akan berikan soal latihan, kalian isi. Bapak hanya di video ini memberikan soalnya, kalian langsung jawab di Google Classroom. Bapak bacakan soalnya. Pertama kalian isi, kalian isi pilihan ganda. Nah, kalian sudah lihat di layar monitor video ini, pilihan ganda dari 1 sampai dengan 10. Ya. Kemudian esainya kalian isi. Yang pertama esainya Bapak bacakan. 1. Jelaskan perbedaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud tahwi. Apa perbedaan di antara 3 sujud tersebut? Yang kedua, mengapa kita harus melakukan sujud syukur? Mengapa ya? Alasannya apa gitu. Yang ketiga, sebutkan tata cara melaksanakan sujud tilawah. Dan yang keempat, jelaskan hikmah sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sebutkan 15 ayat sajadah. Kalian tulis nama surat dan ayatnya saja. Dan kamu tulis satu saja contoh bunyi ayat sajadah tersebut. Dari 15 ayat
sajadah, kalian pilih salah satunya, tulis dalil naklnya dengan bacaan Al-Qur'an, dengan tulisan Al-Qur'an dan beserta artinya, ya. Ini khusus jawaban nomor 5. Jadi sebutkan 5 ayat sajadah dan tuliskan satu contoh ayatnya beserta artinya. Baik, itu saja mungkin pembelajaran jarak jauh atau home learning pada hari ini. Bapak tunggu di Google Classroom. Kalian semoga diberikan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan kalian mendekati ujian, ya, karena ada ujian tengah semester nanti. Ini bab-bab ini pasti akan masuk, kalian harus isi. Ini merupakan penilaian harian juga, kalian harus bagus nilainya untuk latihan ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian meraih prestasi yang lebih baik dan nilainya pun lebih baik dan meningkat. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu sampai dengan pukul 9:30 sesuai jam PJJ-nya, dari pukul 7.30 sampai 9.30, setengah 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.